Alhamdulillah. Rada indah kata rada pucuk hijau banyak nemudo dak lai pandai yo memunja semangat jawe salam ngalamko. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangajo berarti ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang keduanya lah yang berikutnya. Tsumma radadnahu Sadaqallahul azim. Itu sebenarnya Pak Ustaz. Iyo, cukup itu dulu. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya. Yang sama kita hormati para nenek mama alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam negari. Pai tempe batanyo pulang tempe babur itu. Begitu juga para tokoh masyarakat nan ditinggikan sarantiang nan didahulukan selangkah. Tidak lupa juga para uni-uni, para gundukan buang, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Teristimewa kepada anak-anak kami beserta santriwan santriwati Masjid Al-Mujahirin Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Syukur sekali lagi kita mohon kepada Allah. Semoga saja apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang mulai rahimakumullah. Ada sebuah maqalah seperti ini. In anta jalasta rijala zaunuha fajlis alaihim bil kamali muaddab fasma' hadisahum idahum haddas waj'al hadisaka inna taqta muhadzab. Apa artinya itu Ustaz? In anta jalasta, apabila kita duduk di dalam satu majlis masjid. Ini tidak ada bermaksud kepada yang lain dah nih. Fajlis alaihim bil kamali muadab, duduklah awak secara orang beradab. Nah, jadi kalau ada anak-anak kami yang produksi di belakang di dalam masjid ini berkincak, yo baru nak sanang iku aja tuh doh. Duduklah kita candanya orang muslimah di dalam masjid. Fasma' hadisahum idahum haddas, dan dengarkan apa yang disampaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Jadi kalau seandainya sepanjang pentausiah malam kini ku masih di atas mimbar, awak baca itu lo di belakang. Tampak dia mau suaranya, bu berhenti sebentar, kok panik, bu gantian wak. Ya bu ya, ganti-gantian wak. Waj'al hadisaka inna taqta muhadzab, sungguh itu bukanlah adab orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena
orang yang beriman, orang muslim itu adatnya ada Pak, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Kalau tipenya di dalam masjid, ia dipergunakan masjid itu tempat ajangnya ibadah. Nak coba sari beero. Posta pas Minang sih mampu rasiko mengau Indonesia pandai moro. Sekali ulah sekali balik jadi rego. Jadi Ibu dan Bapak, ini mohon maaf kita sebelum mulang kaji anak-anak awak adoh di dalam ya nak, di malam yang ke-11 ini. Betul Bun? Malam 11 Bun? Iya malam 11. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalian nak donan tumbang lah. Lena donan rabah kan? Alhamdulillah. Berarti sabda Rasulullah terpuji. Saumu tasihhu. Puasa itu tidak ada yang menyakitkan. Puasa itu tidak ada yang membuat kepala karik dekan yang tatarung dah. Tapi puasa itu membuat kita sehat. Dan itu sama-sama kita rasakan. Bagi siapa itu Ibu dan Bapak, sesuai yang dikatakan Allah, yang disampaikan firman Allah, dipanggil dengan orang-orang yang beriman. Makanya Ibu dan Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada di belakang ayat tadi itu, hampir kadeka atau di wakaf itu, la'allakum tattaqun. Itu tak mudah menyebutnya, tak semudah menyebutnya, tak semudah membayangkan untuk mendapatkannya. Butuh perjuangan, butuh yang namanya perjuangan. Makanya setiap hari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita di dalam Islam itu diajarkan senjata-senjata, termasuk salah satu doa. Bahkan doa itu pula yang kita pakai tempat sarana awak mengadu kepada Allah di dalam 5 waktu. Jangan dikecian orang lain. Saya punya nomor telepon, Allah juga punya nomor telepon. Siapa yang dapat? Yang hafal? Anak-anak Pak. 4 2 4 4. Sian hendak ngerti, tidak paham lalu aja Ustaz berdua. Jadi Allah ini juga punya nomor telepon. Seandainya satu saja kita tinggalkan dalam bulan Ramadan ini, na'udzubillah, sungguh merugi kita. Jadi tidak salah. Di suatu sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak Bapak kaum muslimin, orang-orang Islam yang melakukan ibadah puasa, tapi yang nyodapekan haus jelapar. Kini bertanya, rugi itu apa beruntung? Rugi apa beruntung? Makanya betul kata Pak Ketua kita tadi, Pak MC kita tadi, apa saja amal ibadah yang kita lakukan di atas permukaan bumi fi syahri Ramadan, itu nilainya ganda kaum muslimin, berlipat. Beda awak di bulan yang lain. Tapi ingat satu lagi catatannya, jangan karena yang lain. Ada mama malu datang tak datang ke masjid karena menentu payah tarawih. Jangan. Kalau itu selama terjadi hari ini, hilangkan. Ada mertua di baru-baru namanya kan nampak menentu kayak koknya malu resuai rismayang maghrib ke masjid. Kalau ndak beri galaan awak atau dicali awak, jangan. Itu karena yang lain kita ibadah. Betul Bu? Betul Bu? Betul Bun? Kita ibadah karena Allah. Nah, jadi kita tengok apa pesan baginda Rasul, supaya kita jangan menjadi orang yang rugi. Tetap terpelihara amalan kita mulai dari malam pertama sampai nanti malam takbir. Baik dari ibadah siangnya, saum kita di siang hari, apalagi qiyamul lail kita malam hari ini, supaya jangan dikikis bagaikan erosi. Pertahankan. Ada caranya Pak Ustaz? Ada. Butuh perjuangan Pak Ustaz? Butuh. Kita ini hidup harus berperjuang.
Ya Bu, ibu kemari, apa-apa kemari tadi, melangkahkan kaki dari rumah kemari, tentu yang namanya ingin mengarajukan qiyamul lail. Kalau seandainya waktu ibu ada masjid hanya upai dengan niat yang berbeda, berarti lebih serak aja jadinya tuh. Indah aja tuh. Nah kita coba. Ada 5 hal, silakan anak-anak apa? 5 hal yang akan mengikis nilai ibadah puasa kita itu. Ada 5 hal. 5 perkara yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Dah? Pertama, an-nazaru bisyahwat. Kalau di hadisnya di awalnya, yang pertama itu khamsatul asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara, ada 5 macam bentuknya yang akan mengurangi, yang akan menghilangi nilai ibadah puasa kita. Puasa kita tetap kok. Tapi serupa yang dikatakan tadi panik sedepek no. Apa yang pertama? An-nazaru bisyahwat. Melihat penuh dengan syahwat, melihat penuh dengan nafsu. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, aku nak pandang buya berpaan, nak pandang apa salah kurang nantu, nak pandang ibu-ibu kok statusnya lah nenek, enggak kadang nenek kok banyak lo nakal lah guys. Lah jaleh na baju anak cucu dipakai juga. Apa nenek nakal namanya kok. Mudah-mudahan siko nak do. Kalau do siko yang galak ni durang kok. Sini tempat ibadah ya bang ya. Kadang dolah nenek pun nakal ya guys. Tapi itu tergantung awak lah selaku ahlul bait. Kaum muslimin rahimakumullah, an-nazaru bisyahwat, mencari yang bukan haknya dengan ainul yakinnya, dengan matanya itu penuh dengan syahwat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini orang yang melihat kena, orang yang memperlihatkan pun juga kena. Dua-duanya dapat tugas dalam hal ini. Kalau kita ingin nilai ibadah puasa kita tidak digaduh lagi. Caranya bagaimana? Pertama, mohon maaf ibu bapak sama mengingatkan gitu, kok tak kalau kita semua jagokan, lupa semua mengingatkan. Caranya gimana? Pertama, ketika kita memiliki anak gadis atau sebaliknya anak bujang, jadi kecil anak bujang mentang-mentang kalau gitu kalau mak ada wasa bekas serap pendek, enggak. Antara laki-laki dengan perempuan memiliki barometer batas aurat yang terbuka itu ada. Untuk laki-laki itu lutut doang sampai ke pusing awal. Nah gini di rumah lah mak saya pakai kolor saya. Ini kenapa sama dia itu? Enggak. Apalagi yang perempuan. Perempuan, hari ini adalah bulan Ramadan. Di siang hari kita disuruh menahan segala sesuatu, tidak dari rasa haus dan lapar saja, tidak. Tapi dari segala sesuatu yang membatalkan. Makanya anak gadis ya pak, jago-jago pakaian Oi, atau lo baca lihat situ tuh mah, jago-jago pakaian. Kasihan. Dia apa mau nyebut berapa? Lain apa? Kamu orang Siko, mana orang Jawa? Kamu orang Siko ibu. Awak masih cek kelurahan. Betul tuh ketua amri bawah. Kamu tinggal dipakai ibu. Nanti kok perkenan tanya salah kapan beri gua. Kemudian ada satu lagi sebuah logika. Nah ini makanya perlu kita menjaga ibu dan bapak. Kamu yakin di antara kita kok kulirok sinroyun, kapalonyo sama hitam. Tapi isi kalau tentu sama oleh dah. Betul pak? Belum tentu sama. Ada di antara awak yang suku bana durian. Ada di antara awak yang cangok bana durian, candu dengan durian. Betul? Ada kan? Ketika durian tadi kita dapat, awak buka dari kulitnya, kita letakkan di tengah tu. Orang yang cangok tadi kira-kira ni namuh yang makan lah. Ini logika ini. Namuh yang nak memakan. Kita letak di tengah tu, pakai pinggan je lah. Tapi dengan keadaan terbuka, maukah dia memakan begitu saja?
Belum lagi. Congok kena itu. Pasti dia mikir. Berarti yang namanya durian, kalau dia lezat itu dengan kulit. Begitu juga anak gadis. Anak gadis durian. Kalau seandainya cocok dibuka, dibalah orang, dia wawai, di orang rugi. Wah, ama-ama rugi. Itu yang pertama. Ambo anggap anak kemenakanmu banyak berisiko bapak. Jadi mohon maaf kalau ada tak kesal penyampaian. Dek, gara-gara awak buka tadi penglihatan tadi tanpa di undang-undang, tidak diimbau-imbau. Maklum kita ini makhluk yang haus banyak, apalagi kaum Adam, kaum laki-laki. Nah, ini hati-hati, apalagi kita yang hidup di dekat yang ramai. Itu yang pertama. Indah perempuan saja, laki-laki pun juga seperti itu. Yang kedua di sini adalah al-yaminul kadzib. Apa tuh al-yaminul kadzib? Bersumpah palsu. Biasanya sumpah palsu ini digunakan oleh orang-orang yang sedang berkomunikasi. Bahan cara komunikasinya kok bisa didengar dek kawan lawan bicaranya, dek lawan mengeceknya tadi, dia bikinlah semacam daya tarik ekspresi bermacam cara, bahkan pakai sumpah. Nauzubillah, kau jadi cibo-cibo ibu bapak, apalagi di bulan Ramadan. Tidak boleh sumpah palsu. Kemudian apa lagi? Al-ghibah. Ghibah ini adalah sama dengan menyebut kejelekan orang lain. Beguncian bahasa awalnya. Makanya ada di satu sisi Rasulullah sampaikan tidurnya orang yang puasa itu bapak, tidurnya orang yang saum di siang hari itu adalah ibadah. Tapi tolong garis bawahnya. Sekali lagi tolong garis bawahi, mentang-mentang Pak Ustaz mengecek deh. Jadi lalu waktu ibadah mana? Jadi kecek sadosen ibadah. Bekon kalau mau cek Ustaz itu malam tadi sudah sembahyang subuh pak. Nyobainlah sembahyang subuh, sudah sembahyang pupuh lalu sampai zuhur. Bukan zuhurnya jago. Kok ya li jago syukur alhamdulillah tak ada jonya puasa. Kok ndak jago-jago aku sampai surang kau buku boleh. Aku ke kambu kanai gua. Ini bukanlah ibadah, ini dosa buat orang melaksanakannya. Di mana letak ibadahnya? Hari-hari rawan kan kita tahu itu bunda. Biasanya setelah zuhur, ya dah, menjelang asak, menjelang buka. Daripada kita gunakan ngabuburit, nah kan ada istilah gini ngabuburit. Menunggu waktu kau buku, nak sadar ada nilainya seketik tadi itu akan dikikis. Apa sopok di sianu di sini olah mota lo. Anak sianu ini yang disebut dengan ghibah. Berkuncing nawa. Ko iyo beko lebatu nawa sabut tadi jatuh ke ghibah. Kalau seandainya tidak betul yang kita sebut, anak sianu itu kerajo itu petang padahal ini ada kerajo deh. Ini yang disebut dengan fitnah. Al fitnah tu asad minal qatli. Lah lon, turun lah, lon lah, enggak boleh lah. Yang keempat an-namimah. An-namimah ini adalah orang yang suka mengadu domba. Ndak senangnya mencari orang ku damai, ndak senangnya mencari tetangganya tu akur, dia pengennya berantem terus. SMS dia dari mau dibalik ke belakang masuk, diletak di mukanya masuk itu senang mencari orang susahnya mencari orang senang. Masuk ke dua-dua itu, ini tidak boleh. Yang terakhir ada disebut lagi yang disebut dengan al-kadzibah. Apa itu al-kadzibah? Adalah asal kata dari kadzdzaba yukadzib, bohong. Semuanya ini dilakukan bagaimana caranya dia bisa didengar, dia bisa diperhatikan, dia bisa. Pokoknya segalanya lah. Bermacam cara dilakukan untuk dia bisa berbohong. Supaya orang bisa mendengarkan, supaya apa yang dikatakan tadi orang bisa percaya, ini tidak boleh. Di satu sisi Rasulullah sampaikan kaum muslimin rahimahullah, ra'suz zunubi al-kadzibah. Pangkal dari